Assalamualaikum, perkenalkan namaku Yanto. Umurku waktu itu 17 tahun. Aku masih ingat jelas. Kisaran tahun 2002 malam itu ketika untuk pertama kalinya aku menginjakkan kaki di desa nenek di pedalaman Kalimantan. Perjalanan kami panjang. Dari kota naik bus berjam-jam melewati hutan yang seolah tidak ada habisnya. Lalu menyusuri sungai lebar dengan perahu mesin kecil yang orang sini menyebutnya kelotok. Angin malam dari sungai terasa lembab, membawa bau lumpur dan daun-daun basah. Di kiri kanan hanya tampak bayangan pepohonan tinggi, seolah menutup langit. Sesekali terdengar suara burung malam bersahut dengan bunyi serangga yang tidak pernah berhenti. Aku duduk di samping adikku, Sari, yang baru berusia 13 tahun. Ia terus merapat ke ibu, sementara ayah duduk di depan, membantu mengangkat barang ketika perahu berhenti di dermaga kayu kecil milik warga desa. "Yanto, bangunin Sari nak, kita sudah sampai," kata ibu pelan. Aku menepuk bahu Sari. Gadis itu mengucak mata, menatap sekeliling dengan pandangan bingung. Di depan kami, terlihat beberapa rumah panggung dari kayu ulin berdiri di atas tiang-tiang tinggi. Di kejauhan, samar-samar tampak lampu minyak yang redup berkelip di teras rumah. Jalan desa masih berupa tanah, sedikit becek karena hujan sore tadi. Di pinggir jalan ada rumpun bambu, kebun karat dan beberapa pohon besar yang menjulang gelap. "Yah, akhirnya sampai juga di kampung halaman ibu," gumam ayah mengangkat tas besar dari perahu. Seorang wanita tua bertubuh kecil memakai daster motif bunga dan kerudung tipis berjalan pertimpang-timpang menghampiri kami. Matanya berkaca-kaca, bibirnya tersenyum lebar. "Itu nenek," bisik ibu padaku. "Assalamualaikum, Mak." Ibu memeluknya erat. "Waalaikumsalam, ya Allah, Lasmi kangennya sama kamu." Suara nenek bergetar. Baru setelah itu, beliau menoleh ke arahku dan Sari. "Ini Yanto, Mak, sama Sari. Sudah besar semua kan?" Ibu memperkenalkan. Nenek menatapku lekat-lekat. "Astagfirullah, Yanto ya, laki-laki pertama, mirip bapaknya. Sudah gede, sudah kayak orang kota," katanya sambil tertawa kecil. Lalu mengelus kepala Sari. "Ini adikmu Sari, cantik sekali." Aku hanya tersenyum sopan. Ada perasaan aneh saat melihat sekeliling. Desa ini terasa berbeda dari kampung-kampung yang pernah kulihat. Sunyi, terlalu sunyi. Padahal waktu itu belum terlalu malam. Langit masih menyimpan sedikit sisa cahaya senja, bergaris jingga tipis di balik pepohonan. Tapi hampir semua rumah sudah tertutup rapat. Jendela-jendela diganjal kayu dari dalam. Pintu depan diberi palang tambahan. Tidak tampak anak-anak bermain di jalan. Tidak ada ibu-ibu duduk di teras, tidak ada bapak-bapak ngobrol di warung. Hanya sesekali terdengar suara pintu ditutup tergesa-gesa, seolah semua orang takut sesuatu. "Nek, kok sepi banget ya?" Aku tak tahan untuk bertanya. Nenek hanya melirikku sekilas, lalu mempercepat langkah. "Nanti di rumah saja cerita ya, sekarang kita cepat masuk dulu, sebelum gelap betul." Cara bicaranya membuat bulu kudukku sedikit meremang. Aku menoleh ke ayah, tapi beliau hanya tersenyum tipis. "Memang gitu di sini toh, nanti juga kamu tahu kenapa," katanya sambil menggandeng Sari. Rumah nenek berada sedikit masuk ke gang tanah, diapit kebun karet dan rumpun bambu yang cukup lebat. Rumah panggung dari kayu, catnya sudah mulai pudar, tapi tampak kokoh. Di bawah kolong rumah terlihat beberapa kayu bakar, jerigen, dan kandang ayam kecil. Begitu masuk, aroma khas kayu tua bercampur minyak kayu putih menyambut kami. Nenek sudah menyiapkan teh hangat dan pisang goreng di meja. Kami duduk melingkar. Di luar, suara azan maghrib dari surau kecil di ujung desa berkumandang sayup-sayup terbawa angin. Nenek duduk di depan kami. Wajahnya yang dipenuhi keriput tampak lebih serius dari tadi. Tatapannya bergantian mengarah ke aku, Sari, ayah, dan ibu. "Kalian sudah capek perjalanan jauh. Tapi nenek mau bilang satu hal dulu. Ini penting, harus kalian ingat baik-baik, terutama kamu, Yanto." Aku refleks menegakkan badan. "Iya, Nek. Di kampung sini." Nenek menghela napas panjang. Sejak azan maghrib sampai lewat tengah malam,
Jangan ada yang keluar rumah. Jangan. Apapun alasannya, kalau tidak darurat sekali. Jangan main di luar. Jangan nongkrong di teras. Jangan jalan ke sungai. Apalagi sendirian. Sari menelan ludah. Kenapa, Nek? Emangnya ada apa? Nenek menatap jendela yang sudah ditutup papan. Hanya sedikit celah yang mengizinkan cahaya tipis masuk. Kalian mungkin sudah dengar sedikit dari ibu kalian, ujarnya pelan. Tapi nenek ceritakan lagi, biar tidak ada yang menganggap remeh. Ibu mengangguk kecil. Iya, Mak. Dulu waktu masih gadis, saya juga ngalamin masa-masa itu. Tapi setelah sekian lama di kota, rasanya seperti mimpi saja. Aku menatap mereka bingung. Ada apa sebenarnya di desa ini? Nenek mengusap tangannya sendiri, seolah mengusir rasa dingin yang tidak terlihat. Sekitar 3 tahun lalu, suaranya mulai bergetar. Di ujung desa dekat kebun karet yang menuju sungai, ada rumah seorang dukun. Semua orang di sini tahu dia bukan dukun biasa. Dia main ilmu hitam. Orang-orang menyebutnya dukun santet. Aku dan Sari saling berpandangan. Dia dikira cuma bantu orang, nyari jodoh, nyari rezeki. Tapi lama-lama ada warga yang sakit mendadak. Badannya kurus, matanya kosong. Dokter di kota tidak bisa jelaskan. Sampai ada yang meninggal pelan-pelan seperti disedot nyawanya. Baru ketahuan, salah satu keluarganya pernah pesan santet ke dukun itu untuk menjatuhkan tetangga yang rebutan tanah. Nenek terdiam sejenak. Di luar, suara serangga makin ramai. Angin malam mulai mengetuk-ngetuk dinding kayu. Waktu itu warga marah. Amarah orang kampung kalau sudah sampai puncak seram, Yanto. Malam itu rumah dukun itu dikepung. Ada yang bawa bensin, ada yang bawa obor. Dukun itu tidak sempat lari. Sari menutup mulutnya dengan tangan. Dibakar, Nek. Nenek mengangguk pelan. Rumahnya dibakar. Dia di dalam. Orang bilang dia sempat teriak minta ampun. Tapi tak ada yang mau dengar. Istrinya juga ada di dalam rumah. Cuma waktu api sudah padam, mayat istrinya memang ditemukan meski sudah hangus. Tapi tubuh si dukun sendiri katanya tidak utuh. Ada bagian yang tidak ketemu. Aku merinding. Tidak ketemu gimana, Nek? Hilang? Ada yang bilang mungkin habis terbakar. Ada juga yang bilang diambil makhluk yang dulu sering dia panggil. Nenek memandangku tajam. Sejak malam itu, desa ini tidak pernah benar-benar tenang lagi, Yanto. Aku mengusap tengkuku sendiri. Udara di dalam rumah mendadak terasa lebih dingin. Lalu, apa hubungannya dengan larangan keluar rumah setelah senja? Tanyaku, berusaha menjaga suaraku tetap stabil. Nenek menyandarkan punggungnya, matanya menerawang. Malam-malam berikutnya mulai ada yang melihat sosok berjalan di tepi kebun karet dekat bekas rumah dukun. Tubuhnya gosong, hitam, melepuh. Matanya merah seperti bara api. Dia jalan pelan, kadang berhenti di depan rumah warga. Berdiri lama, seperti mengamati. Sari menggenggam tangan ibu semakin erat. Kalau dia datang, angin langsung berubah dingin sekali. Bau daging terbakar bercampur kemenyan, tercium sampai ke dalam rumah, walau pintu dan jendela sudah ditutup. Lanjut, Nenek. Ada warga yang penasaran, ngintip dari celah jendela. Besok paginya orang itu jatuh sakit. Badannya panas, dingin, tapi kata orang sini, itu bukan sakit biasa. Matanya kosong dan dia selalu bilang, dia marah, kita bakar rumahnya. Sampai akhirnya meninggal. Aku menelan ludah pelan-pelan. Bayangan tubuh hangus berdiri di depan rumah, menatap dari kegelapan, menari-nari di kepalaku. Belum lagi, nenek berhenti sebentar, suaranya menurun. Tangisan perempuan yang terdengar dari arah sungai setiap malam. Katanya itu suara istri sang dukun, menangis mencari suaminya yang tidak pernah ditemukan utuh. Kadang tangisnya terdengar dekat sekali di samping rumah. Padahal kalau dicek tidak ada siapa-siapa. Suara jam dinding tua di ruang tengah berdetak pelan. Tok, tok, tok. Ayah yang dari tadi diam akhirnya ikut bicara. Sejak itu para tetua desa bermusyawarah. Diputuskan semua warga dilarang keluar rumah mulai senja. Anak kecil dilarang main di luar. Orang dewasa kalau mau keluar malam harus benar-benar penting dan biasanya tidak sendirian. Sampai sekarang aturan itu masih berlaku.
Nenek menambahkan, larangan ini bukan cuma mitos kosong, Yanto. Sudah ada beberapa korban yang keras kepala. Ada yang pulang dengan mata kosong, ada yang hilang, cuma ditemukan sendalnya tercecer dekat kebun. Ada yang pulang, tapi setiap malam menjerit-jerit melihat sosok terbakar duduk di sudut kamarnya. Aku mencoba berpikir logis. Jadi, selama 2 minggu kami di sini, setiap maghrib tidak boleh sama sekali keluar rumah, Nek? Tanyaku. Nenek mengangguk mantap. Iya, kamu kan laki-laki, sudah besar. Biasanya anak seusia kamu paling susah dibilangkan. Makanya nenek bilang dari awal, jangan coba-coba, jangan merasa berani. Di sini yang kelihatan belum tentu cuma manusia. Di luar, azan maghrib sudah berhenti. Suara mengaji dari surau kecil terdengar samar, lalu pelan-pelan tenggelam dalam riuh serangga dan desir angin yang menabrak daun bambu. Aku memandang jendela yang tertutup papan. Sebagian diriku merasa semua ini seperti cerita lama yang dilebih-lebihkan. Tapi bagian lain dari diriku entah kenapa merasa ada sesuatu yang sedang mengamati dari luar sana. Dalam hatiku, aku bergumam, masa iya hanya karena seorang dukun dibakar, arwahnya bisa mengurung seluruh desa setiap malam? Saat itu, aku belum tahu. Rasa penasaranku sendirilah yang nantinya akan menyeretku pada malam-malam paling mencekam dalam hidupku. Pagi pertama di desa nenek terasa sangat berbeda dengan pagi di kota. Aku terbangun karena suara ayam jantan berkokok bersahutan. Udara yang masuk dari sela-sela dinding kayu dingin dan lembab, bercampur bau tanah basah dan daun karet. Dari bawah kolong rumah, terdengar suara ayam berlarian dan bunyi ember metal bergesekan. Yanto, bangun, sarapan dulu. Abis itu kalau mau jalan-jalan masih pagi, belum apa-apa. Suara ibu memanggil dari dapur. Aku turun dari kasur tipis di kamar depan, mengintip dari jendela kecil. Matahari baru naik. Sinarnya menembus kabut tipis di antara pohon karet dan rumpun bambu. Desa ini, kalau siang, ternyata kelihatan biasa saja, bahkan cenderung indah. Di meja, nenek sudah menyiapkan nasi hangat, ikan asin goreng dan sambal terasi. Sari duduk sambil menguap lebar. Yanto, abis makan antar Sari lihat sungai ya, tapi jangan jauh-jauh, masih jam segini tidak apa-apa, kata ayah. Nenek menimpali cepat. Iya, kalau siang silakan, tapi ingat, sebelum matahari turun, kalian sudah harus di rumah. Kalau sudah mulai adem, jangan masih berkeliaran. Iya, Nek, jawabku, meski dalam hati aku merasa nenek agak berlebihan. Setelah sarapan, aku dan Sari berjalan menyusuri jalan tanah di depan rumah. Di kiri kanan, rumah-rumah panggung berjajar. Beberapa ibu-ibu sedang menjemur pakaian. Anak-anak berlari tanpa alas kaki, tertawa-tawa. Bapak-bapak lewat dengan sepeda butut, mengayuh pelan sambil membawa alat panen di bahu. Pagi, Nak Yanto, Nasari, sapa seorang bapak berusia sekitar 50-an. Kulitnya gelap, memakai topi caping. Pagi, Pak, jawabku sopan. Pagi. Sari mengikuti, malu-malu. Ke sungai, Nak. Hati-hati ya, jangan sore-sore di sana, kata si bapak sambil berlalu. Sari mendekat ke arahku. Mas, lihat, banyak yang mandi. Sari hampir berlari. Hei, jangan dekat-dekat pinggir, licin, tegurku. Saat kami mendekat, seorang pemuda sebaya denganku, kulit sawo matang, rambut agak panjang diikat ke belakang, menoleh dan mensenyum. Dia memakai kaos lusuh dan celana pendek. Kalian bukan orang sini ya? Tanyanya. Aku mengangguk. Iya, saya Yanto. Ini adikku Sari. Kami lagi pulang kampung, tinggal di rumah Bu Lasmi. Oh, Nenek Lasmi. Pemuda itu mengangguk paham. Namaku Jafar. Aku cucunya Pak Modin di surau. Kalau mau main ke sungai, mainnya siang-siang begini saja. Sore jangan. Aku dan Sari saling pandang. Lagi-lagi soal sore. Memang kenapa, Far, kalau sore? Tanyaku. Jafar tertawa pendek. Nada suaranya seperti menggoda. Wah, kamu belum diceritain Nenek Lasmia. Di sini,
Kalau sudah senja, katanya hantu dukun gosong keliling kampung. Sari langsung merinding. Ih, masa? Beneran? Jafar mengangkat kedua tangannya seolah membuat cerita seram untuk anak kecil. Katanya badannya hitam legam, kulitnya melepuh, bajunya sudah tidak jelas. Kalau dia lewat, baunya kayak sate gosong dicampur kemenyan. Matanya merah kayak bara. Dia suka berhenti di depan rumah orang yang dulu ikutan bakar rumahnya. Aku menghela nafas ringan. Paling juga cerita orang tua buat bikin anak-anak cepat pulang kalau maghrib. Jafar melirikku. Kamu orang kota ya? Biasalah, tidak percaya hal begituan. Aku tersenyum tipis. Bukan tidak percaya, cuma ya kadang cerita kayak gitu suka dibesar-besarkan, biar orang nurut. Jafar mendekat, menurunkan suaranya. Memang ada yang dibesar-besarkan, tapi di sini sudah beberapa orang yang kena toh. Ada yang hilang, ada yang pulang tapi ketawa-ketawa sendiri. Ada juga yang sakit, tiap malam lihat orang gosong duduk di ujung ranjangnya. Sari memegang lenganku. Mas, udah deh, jangan dibahas. Tenang saja dek, masih siang. Dia jam kerjanya malam. Canda Jafar. Aku hanya terkekeh, mencoba menepis rasa tidak nyaman. Siang itu berjalan biasa. Aku, Sari, dan Jafar sempat jalan ke kebun karet. Pohon-pohon tinggi berbaris rapi. Batangnya digores miring, meneteskan getah ke mangkuk-mangkuk kecil yang menempel. Udara di sana lembab dan sedikit pengap, tapi menenangkan. Di ujung sana, Jafar menunjuk ke arah jalan tanah yang lebih sepi. Itu bekas rumah dukun santet. Aku mengikuti arah telunjuknya. Dari jauh, hanya terlihat lahan kosong dengan beberapa tiang kayu gosong yang masih berdiri miring. Di sampingnya, sebatang pohon besar berdiri sendirian. Beberapa bagiannya menghitam, seolah pernah dilalap api. Masih kelihatan sisa bekas kebakarnya ya, gumamku. Jafar mengangguk. Malam-malam katanya di situ suka ada asap tipis, kayak sisa kebakaran, padahal sudah lama. Aku pernah lihat dari jauh, tapi aku nggak pernah berani dekat-dekat kalau sudah senja. Aku memandang lahan itu lama. Ada rasa penasaran yang tiba-tiba muncul. Kalau cerita itu cuma ketakutan orang kampung, bukankah semuanya hanya sugesti? Yuk, pulang mas. Sari menarik tanganku. Nanti dimarahin nenek. Sinar matahari mulai turun pelan. Bayangan pohon semakin panjang. Pulang dulu deh, kata Jafar. Kalau mau main lagi, nanti pagi atau siang saja. Sore jangan. Nenekmu balak loh kalau kamu bandel. Aku tertawa kecil. Iya, nanti aku dibentak-bentak lagi. Menjelang senja, desa kembali berubah. Angin mulai bertiup lebih dingin. Langit yang tadinya biru perlahan berwarna jingga kemerahan lalu menggelap. Suara anak-anak yang tadi bermain di jalan hilang. Satu persatu pintu rumah ditutup. Ada yang sampai memalangnya dengan kayu. Dari dapur suara panci beradu terdengar. Ibu sedang menyiapkan makan malam. Ayah duduk di ruang tengah, memperbaiki jam dinding yang tadi siang sempat macet. Sari membantu nenek menggulung tikar. Aku berdiri di dekat pintu depan, memperhatikan langit dari celah papan. Azan maghrib sebentar lagi. Yanto, tutup pintunya nak. Jangan sampai gelap baru ditutup. Suara nenek terdengar dari belakang. Iya nek, jawabku. Tapi aku tidak langsung menutup pintu. Aku malah melangkah turun 2 anak tangga, berdiri di teras kecil. Dari sini, aku bisa melihat sedikit jalan desa. Kosong, hanya beberapa ayam yang masih berkeliaran mencari tempat naik ke kolong rumah. Di kejauhan, di arah kebun karet, kabut tipis mulai turun, menggantung rendah di antara batang pohon. Aku menarik napas dalam-dalam. Udara terasa lembab, tapi ada sensasi dingin yang aneh di tengkukku. Mas, ngapain di luar? Sari muncul di ambang pintu. Suaranya sedikit panik. Nenek kan sudah bilang.
Sebentar doang, Ri. Belum azan juga, jawabku. Mencoba santai. Tepat saat aku berkata begitu, dari surau kecil di ujung desa, suara azan maghrib berkumandang. Suara itu mengalun pelan, tapi di tengah kesunyian desa terdengar sangat jelas. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Angin yang tadinya hanya sepoi-sepoi, tiba-tiba berembus sedikit lebih kencang. Daun bambu di samping rumah bergesekan mengeluarkan bunyi gesrek-gesrek seperti bisikan. Bulu kudukku meremang tanpa alasan. Entah dari mana, selintas ada aroma yang sangat samar lewat di hidungku. Bau hangus, seperti kayu terbakar, bercampur tipis dengan bau kemenyan yang pernah kucium saat ada tetangga di kota menggelar tahlilan. Aku spontan menoleh ke arah kebun karet di kejauhan. Kabutnya seperti makin pekat. Di antara putihnya kabut dan gelapnya batang pohon, aku seperti melihat satu titik gelap berdiri diam. Aku mengerjap. Paling cuma bayangan batang pohon. Batinku cepat-cepat. Yanto! Suara nenek mendadak menggelegar dari rumah-rumah. Aku meloncat. Beliau muncul di pintu. Wajahnya tegang. Tangannya langsung menarik lenganku dengan kuat. Kamu mau apa berdiri di luar pas azan begini? Mau nantang? Aduh Nek, sakit. Aku cuma sebentar. Aku mencoba membela diri. Sebentar. Dari sebentar itulah biasanya dia datang. Suara nenek rendah, tapi penuh amarah bercampur takut. Matanya menatap ke arah jalan kosong dengan waspada, seperti takut sesuatu tiba-tiba muncul. Sari ikut menarik ujung kausku, mendorongku masuk. Mas, cepat! Begitu aku melangkah masuk, nenek membanting pintu cukup keras sampai kusen kayu bergetar. Beliau lalu menganjalnya dengan balok kecil memastikan tidak ada celah terbuka. Dalam hati, aku merasa nenek terlalu berlebihan. Tetapi, jujur, aroma hangus yang tadi sempat lewat di hidungku belum sepenuhnya hilang. Masih ada sisa tipis yang seolah menempel di ujung tenggorokanku. Dengar ya Yanto, suara nenek melembut tapi tegas. Di kota, kamu boleh saja bandel. Di sini jangan. Kamu tidak tahu, batas antara yang kelihatan dan yang tidak kelihatan itu setipis kain kelambu. Kalau kamu berdiri di luar pas senja, itu sama saja kamu menunjukkan diri. Kamu bilang ke dia, ini aku, lihat aku. Ayah menatapku dari ruang tengah. Wajahnya serius. Kamu dengar, Tok. Jangan bikin susah diri sendiri. Sudah banyak kejadian, tidak usah nambah. Aku mengalihkan pandanganku, menahan gengsi. Iya, aku salah. Tadi tidak kepikiran. Nenek menghela napas panjang. Baru hari pertama sudah begini. Mudah-mudahan tidak ada apa-apa. Ucapan itu membuat dadaku sedikit sesak. Memang bisa jadi ada apa-apa, cuma gara-gara tadi aku berdiri di teras beberapa detik, pikirku. Namun ketika malam menjelang lebih pekat, dan suara azan berganti menjadi lantunan ayat suci dari surau kecil, rumah nenek terasa seperti satu-satunya tempat yang aman di tengah lautan gelap di luar sana. Aku belum tahu, pelanggaranku yang menurutku sepele itu ternyata sudah cukup untuk membuat sesuatu melirik ke arah rumah nenek malam itu. Malam pertama di rumah nenek berjalan biasa, sampai semua orang tertidur. Lampu minyak di ruang tengah sengaja dibiarkan menyala redup. Cahaya kuningnya menari pelan di dinding kayu. Aku tidur di ruang depan, di atas kasur tipis dekat jendela. Ayah dan ibu di kamar sebelah, sementara Sari tidur bersama nenek di kamar paling belakang. Awalnya hanya ada suara malam biasa, suara serangga, gesekan daun bambu, kadang lolongan anjing jauh di ujung kampung. Udara dingin menyusup dari selapapan, tapi selimut tipis sudah cukup menghangatkan tubuh. Entah jam berapa, aku terbangun. Mataku pelan-pelan terbuka. Ruang depan masih diterangi lampu minyak yang meredup. Aku tidak tahu kenapa aku terbangun, tidak ada yang memanggil, tidak ada suara orang. Tapi, telingaku menangkap sesuatu.
krek, krek. Seperti ada yang menggesek-gesek kayu di bawah rumah. Aku menahan napas. Rumah nenek rumah panggung, di atas tiang. Di bawah kolong rumah, biasanya ayam atau kucing lewat. Aku mencoba berpikir logis. Mungkin ayam lagi cari tempat tidur, batinku. Tapi suara itu berbeda. Bukan langkah kecil ayam atau suara kucing. Suaranya berat, pelan, seperti sesuatu yang diseret di atas tanah dan kayu. Krek, krek. Lalu disusul bunyi duk, duk. Pelan, tapi berirama. Seperti ada yang menyentuh-nyentuhkan sesuatu ke lantai dari bawah. Aku menajamkan pendengaran. Jantungku mulai berdegup lebih cepat. Suara itu berhenti tepat di bawah tempat aku tidur. Lantai kayu di bawahku bergetar halus, seperti ada sesuatu yang menempel. Aku refleks menarik kaki dan memeluk lutut, meski menyadari aku tidak bisa melihat apapun di bawah sana. Beberapa detik kemudian, suara lain muncul. Tap, tap, tap. Kali ini dari arah tangga depan. Tangga kayu kecil yang menghubungkan tanah dengan teras rumah. Suaranya seperti langkah kaki seseorang yang naik perlahan. Tap. Tangga pertama. Tap. Tangga kedua. Tap. Tangga ketiga. Lalu berhenti. Aku menoleh perlahan ke arah pintu depan. Pintu itu tertutup rapat, diganjal balok kayu. Tidak mungkin ada yang bisa masuk dengan mudah. Tapi langkah itu jelas, seolah ada seseorang berdiri tepat di ujung tangga, hanya beberapa jengkal dari pintu. Suasana mendadak hening, tidak ada lagi suara serangga, tidak ada angin, kosong. Di tengah keheningan itu, tiba-tiba hidungku mencium bau yang sangat familiar. Bau hangus, seperti kayu terbakar, tapi bercampur dengan harum tajam yang menusuk seperti kemenyan yang terlalu lama dibakar. Bau itu masuk melalui sela bawah pintu. Semakin lama, semakin pekat, sampai rasanya menempel di tenggorokan. Aku menutup hidung dengan selimut, tapi tetap saja tercium. Jantungku berdegup kencang. Ada bagian dari diriku yang ingin berteriak memanggil ayah, tapi ada bagian lain yang merasa kalau aku bersuara, sesuatu di luar pintu akan tahu aku sudah bangun. Tap. Satu langkah kecil terdengar lagi. Kali ini bukan dari tangga, tapi seperti dari teras kayu tepat di depan pintu. Aku menatap pintu itu tidak berkedip. Cahaya lampu minyak hanya sampai setengah ruangan. Pintu terlihat samar. Aku tidak melihat bayangan apa-apa, tapi bulu kuduku berdiri semua. Beberapa detik kemudian, pelan-pelan terdengar suara lain. Suara napas. Berat, serak, seperti orang yang paru-parunya penuh asap. Napas itu pendek-pendek, tapi jelas. Aku menggenggam ujung selimut semakin kencang. Keringat dingin mulai mengalir di pelipis, padahal udara malam begitu dingin. Allah, apa itu di luar? Batinku gemetar. Suara napas itu berlangsung beberapa saat, lalu berhenti. Bau hangus perlahan memudar. Suara serangga kembali seperti ada yang menekan tombol. Aku tidak tahu berapa lama aku mematung seperti itu, sampai akhirnya kelelahan mengalahkan rasa takut. Entah bagaimana, aku tertidur lagi. Saat azan subuh berkumandang, aku terbangun dengan kepala berat. Ruang depan sudah agak terang, lampu minyak hampir padam. Ayah dan ibu sudah bangun, bersiap ke surau. Nenek juga sudah berdiri di dapur, menyiapkan air panas. Sari keluar dari kamar belakang sambil menguap. "Mas, tadi malam kamu dengar nggak?" Tanyanya pelan, mendekat ke arahku. Aku yang masih duduk di kasur, mengerutkan kening. "Dengar apaan?" "Kayak ada orang nangis," jawab Sari. Wajahnya tampak pucat. Pelan, jauh dari arah sungai. Terus lama-lama kayak deket. Suaranya kayak perempuan. Nangisnya sesenggukan, tapi kadang ketawa kecil, terus nangis lagi. Aku langsung teringat cerita nenek tentang istri dukun yang sering menangis di malam hari. "Jam berapa?" tanyaku. "Nggak tahu, gelap. Aku kebangun karena pengen pipis, tapi takut keluar kamar. Nenek juga kayaknya nggak tidur nyenyak.
Dia bolak-balik baca doa. Jawab Sari, "Mas dengar nggak?" Aku terdiam beberapa detik. Aku ingin bilang aku juga diganggu. Aku ingin cerita soal langkah di tangga dan nafas berat di depan pintu. Tapi aku malah menjawab, "Enggak, Mas capek kali, jadi tidur aja." Sari memandangku tidak percaya. "Serius, nggak dengar sama sekali. Padahal suaranya, aduh." Dia memeluk dirinya sendiri, seperti masih merasa dingin. Aku menoleh sekilas ke arah pintu depan. Pintu itu sekarang terbuka. Udara pagi masuk membawa bau tanah basah dan wangi kopi dari rumah tetangga. Tenang, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Di ambang pintu ada bekas sesuatu. Bukan jejak kaki jelas, tapi seperti bekas arang yang sangat tipis. Seperti seseorang yang telapak kakinya kotor gosong, sempat menginjak teras kayu, lalu tersapu angin. Aku mengerjap. Mungkin cuma bekas tanah kotor kemarin siang. Aku mencoba menghibur diri. Siang harinya, aku tertidur lagi sebentar setelah sarapan. Tubuhku lemas, mungkin karena semalaman tidur tidak tenang. Di tidur singkat itu, mimpi datang. Aku berdiri di kebun karet yang kemarin kami lewati bersama Jafar dan Sari. Pohon-pohon tinggi itu mengelilingiku. Tapi kali ini, langit di atas bukan biru. Langit berwarna merah gelap seperti menjelang kebakaran besar. Kabut menebal di antara batang pohon. Di depan, terlihat jelas bekas rumah yang dibakar. Tiang-tiang gosong berdiri mencuat seperti tangan hitam yang terjulur dari tanah. Aku merasa kedua kakiku berat, seperti menempel di tanah berlumpur. Aku ingin berbalik, tapi tubuhku tidak mau bergerak. Dari reruntuhan itu, mendadak muncul asap hitam pekat, menggumpal, memutar, lalu perlahan membentuk sosok. Tubuhnya tinggi, tapi bungkuk. Kulitnya hitam melepuh seperti arang yang pecah-pecah. Di beberapa bagian, seperti ada daging yang masih merah tua, berkilat basah. Kepalanya sedikit tertunduk, rambutnya hanya beberapa helai gosong yang menempel. Saat dia mengangkat wajah, matanya bukan mata manusia. 2 lubang gelap, di tengahnya titik merah kecil menyala, seperti bara api di ujung rokok. Dari tubuhnya, asap tipis naik, mengeluarkan bau daging terbakar yang sangat kuat. Bau itu seperti menusuk sampai ke otak. Dia melangkah pelan ke arahku. Setiap langkah, tanah di bawahnya meninggalkan bekas hitam mengkilap. Aku ingin teriak, tapi mulutku tidak bisa terbuka. Tenggorokanku kering. Makhluk itu berhenti tepat di hadapanku. Sangat dekat. Nafasnya berat, terdengar seperti orang yang baru saja keluar dari kobaran api. Dia mengangkat tangan yang kulitnya mengelupas, menunjuk dadaku. Suara yang keluar dari mulutnya bukan suara manusia. Berat, parau, bercampur seperti suara kayu terbakar. Kau yang berdiri di luar. Aku terjungkal ke belakang. Semua pohon karet di sekelilingku ikut terbakar. Api dari batang-batang gosong itu menjilat ke langit merah. Suara perempuan menangis terdengar di antara gemeretak api. Tangis itu lama-lama terdengar dekat di telingaku. Sangat dekat, seperti tepat di samping kepala. Aku cari suamiku. Kenapa kalian bakar rumah kami? Aku memejamkan mata sekuat mungkin. Maaf, maaf. Entah kenapa kata itu keluar dari tenggorokanku, walau aku tahu aku bukan bagian dari masa lalu mereka. Dalam sekejap, api padam. Suara tangis menghilang. Tapi sosok gosong itu tiba-tiba sudah tepat di atas wajahku.
Wajahnya hampir menempel di wajahku. Matanya merah, bau hangusnya tak tertahankan. Lalu, aku terbangun. "Yanto! Yanto!" Suara ibu memanggil mengguncang bahuku. Aku membuka mata dengan nafas tersengal. Baju kausku basah oleh keringat, padahal angin siang bertiup cukup sejuk. "Masya Allah, kamu mimpi apa? Badanmu gemetar semua," kata ibu khawatir. Aku menelan ludah mencoba mengatur nafas. Enggak apa-apa Bu. Cuma mimpi aneh," jawabku pelan. Nenek yang duduk di pojok ruang menatapku tajam. "Mimpi apa, Yanto?" Aku ragu. Kalau ku ceritakan, nenek pasti makin yakin kalau semua ini karena aku bandel semalam. "Cuma mimpi di kebun karet, Nek, sama bekas rumah yang terbakar," jawabku setengah jujur. Nenek menghela nafas panjang. "Dia sudah tahu toh." "Siapa, Nek?" "Yang kamu anggap cuma cerita orang kampung itu," jawab nenek pelan. "Dia sudah lihat kamu, makanya dia datang tadi malam. Dia tidak datang langsung tunjukkan wujudnya. Biasanya dia kirim dulu bau, mimpi, suara. Itu baru gangguan awal." Dadaku terasa semakin berat. Aku baru menyadari satu hal. Sejak aku bangun dari mimpi barusan, di ujung hidungku masih ada sisa bau hangus yang sangat tipis. Seolah mimpi itu bukan sekadar mimpi, dan sosok gosong itu benar-benar sudah menghafal wajahku. Sejak mimpi di kebun karet itu, hari-hariku di desa nenek tidak pernah benar-benar tenang. Siang hari, semuanya terlihat normal. Anak-anak berlarian, ibu-ibu menjemur pakaian, bapak-bapak berangkat ke kebun. Tapi, setiap kali aku menutup mata, bayangan tubuh gosong dengan mata merah seperti bara itu terus muncul. Jafar sempat datang ke rumah nenek siang itu. Kami duduk di tangga belakang, menghadap kebun kecil dengan beberapa tanaman cabai dan singkong. Angin sepoi-sepoi bertiup, tapi ada beban di dadaku yang tidak ikut pergi. "Kamu pucat toh," kata Jafar sambil menggigit kelapa muda. "Kurang tidur ya?" Aku menghela napas. "Sedikit. Kemarin malam ada bau hangus lewat di rumahmu?" tanyanya pelan. Aku menoleh cepat. "Kamu juga cium?" Jafar mengangkat alis. "Aku nggak cium, tapi biasanya kalau dia mulai keliling, beberapa rumah kena baunya, apalagi rumah yang di dalamnya ada orang baru." Aku diam. Jafar lalu mencondongkan badan, menurunkan suara. "Dulu, waktu sepupuku dari kota datang, dia juga dibilangin, jangan nongkrong di luar kalau sudah senja," ceritanya. "Dia bandel, katanya mau buktiin semua cuma cerita. Malam itu, dia duduk di teras pas azan maghrib. Besoknya, dia mimpi buruk. 3 malam berturut-turut, mimpi didatangi orang gosong. Malam keempat, dia lihat bayangan hitam berdiri di depan pintu kamar." Aku menelan ludah. Cerita itu terlalu mirip dengan yang kualami. "Terus sekarang sepupumu gimana?" tanyaku hati-hati. "Dia nggak meninggal," jawab Jafar. "Tapi sejak itu, tiap malam jam yang sama, dia ketawa sendiri. Kadang teriak minta maaf ke seseorang yang nggak kelihatan. Orang tuanya akhirnya bawa dia ke pesantren jauh. Katanya, sampai sekarang belum benar-benar sembuh." Angin belakang rumah mendadak terasa lebih dingin. Aku mengusap tengkuku pelan. "Aku cuma bilang gini supaya kamu jangan keras kepala toh. Di kota, kamu bisa bilang semua cuma kebetulan. Di sini, kebetulan itu terlalu sering terjadi." Aku hanya mengangguk pelan. Bagian dari diriku yang masih ingin mencari penjelasan logis, perlahan-lahan mulai melemah. Menjelang sore, langit tiba-tiba menggelap. Awan hitam berkumpul di atas desa. Hujan turun deras disertai angin membuat daun bambu depan rumah bergoyang liar. Suara air menghantam atap seng terdengar deras, menelan suara-suara lain. "Alhamdulillah hujan, tapi begini biasanya malamnya sepi sekali," gumam nenek sambil menutup beberapa celah jendela dengan kain. Ayah tidak jadi ke surau karena banjir kecil di jalan tanah. Azan maghrib tetap terdengar, tapi dari dalam rumah saja. Kami sholat berjamaah di ruang tengah. Setelah itu, kami makan malam bersama, hujan mulai reda,
tapi sisa air menetes dari daun dan atap menciptakan bunyi ritmis yang monoton. Lampu minyak di meja ruang depan menyala, memberikan lingkar cahaya hangat di tengah gelap. Sekitar jam 9 malam, suasana desa begitu sunyi. Tidak ada suara motor lewat, tidak ada suara orang mengobrol. Hanya sesekali terdengar lolongan anjing sangat jauh, seperti dari balik hutan. Aku duduk bersandar di tiang rumah, mencoba membaca buku kecil yang kubawa dari kota, tapi pikiranku melayang kemana-mana. Sari sudah masuk kamar bersama nenek. Dari sana terdengar suara mereka berzikir pelan. Ayah dan ibu berbincang lirih di pojok ruang, membicarakan rencana mereka selama 2 minggu di kampung. Tiba-tiba, suara itu datang lagi. Krek, krek, suara gesekan pelan dari bawah rumah, persis seperti malam sebelumnya. Aku langsung terdiam, buku di tanganku menurun. Bahkan napasku kutahan tanpa sadar. Krek, krek, kali ini suaranya lebih jelas, seperti sesuatu yang kasar diseret pelan di tanah dan mengenai balok-balok kayu penyangga rumah panggung. Ayah menghentikan obrolannya, ia menatap lantai. "Kamu dengar?" bisiknya ke ibu. Ibu mengangguk pelan, wajahnya tegang. "Itu bukan ayam kan?" Nenek keluar dari kamar membawa tasbih di tangan. Wajahnya langsung berubah pucat begitu mendengar suara gesekan itu. Sudah mulai keliling, gumamnya lirih. Suara itu berubah, dari gesekan menjadi seperti langkah berat. Duk, duk. Bukan langkah manusia biasa, terlalu berat, terlalu lambat. Seperti telapak kaki yang basah dan lengket menapaki papan di bawah. Duk, duk. Langkah itu mengitari bawah rumah, lalu pelan-pelan bergeser menjauh, seolah pindah ke rumah sebelah. Dari sela dinding, samar-samar terdengar suara kayu tua berderit dari arah rumah tetangga. Kami bertiga saling pandang, hanya suara hujan sisa dari talang yang menemani. Beberapa menit berlalu, suara langkah berat itu tidak lagi terdengar. Aku hampir berpikir semuanya hanya perasaanku, sampai terdengar hal lain. "Ah!" Teriakan perempuan memecah kesunyian dari arah kanan rumah, sangat dekat. Sari terlonjak dari kamar dan berlari ke ruang tengah. Mah, ada yang teriak." "Kayaknya dari rumah Bu Sarmi," kata ibu panik. Ayah berdiri cepat. Saya cek sebentar. Belum sempat nenek menahan, ayah sudah mengambil senter dan melangkah ke pintu depan. "Jangan sendiri," seru nenek. "Biar Yanto ikut, tapi jangan turun dari teras kalau tidak perlu." Darahku berdesir. Antara takut dan penasaran, aku akhirnya ikut ayah. Begitu pintu dibuka, angin dingin langsung menyusup masuk. Bau tanah basah bercampur wangi daun karet memenuhi hidung. Lampu-lampu rumah di sekitar hampir semuanya dimatikan. Hanya beberapa yang menyisakan cahaya redup di dalam. Ayah menyalakan senter. Sorotnya menembus jalan tanah yang basah. Kami berdiri di teras, tidak turun. Nenek berdiri di ambang pintu, membaca doa pelan-pelan dan Sari menggenggam lengannya erat-erat. Rumah Bu Sarmi persis di samping rumah nenek, hanya dipisahkan kebun kecil dan pagar kayu rendah. Dari sana terdengar suara tangisan histeris dan suara laki-laki berusaha menenangkan. "Bu Sarmi," teriak ayah. "Ada apa?" Pintu rumah itu terbuka sedikit. Seorang laki-laki setengah baya, Pak Sarmi, muncul dengan wajah panik. "Pak, tolong, anak saya, Dwi, dia..." Suaranya bergetar, tidak sanggup melanjutkan. Di dalam, terdengar suara anak perempuan menjerit, lalu menangis ketakutan. Bapak, jangan kasih dia masuk. Dia panas, dia bosong." Suara itu menusuk jantungku. Anak kecil tidak mungkin berbohong dengan kalimat sejelas itu. Ayah ragu sejenak. "Saya bantu ke sana ya, Pak." Pak Sarmi menggeleng cepat. "Jangan dulu, Pak. Tadi dia nunjuk ke jendela. Katanya ada orang hitam berdiri di situ. Badannya gosong, matanya merah. Kalau banyak orang datang, saya takut dia tambah marah." Nenek dari belakang ikut berseru. "Baca ayat kursi saja kuat-kuat, Pak.
tutup semua jendela, jangan ada yang lihat keluar. Pak Sarmi mengangguk cepat, lalu masuk lagi menutup pintu rapat-rapat. Ayah menurunkan senter. Ia hendak menutup pintu rumah kami kembali ketika sesuatu di kejauhan menarik pandanganku. Di balik rumah Bu Sarmi, ada rumpun bambu yang cukup lebat. Di belakangnya, jalan setapak menuju kebun karet. Hujan sudah benar-benar reda, tapi kabut tipis menggantung rendah di sana. Sekilas, dalam keremangan itu, aku melihat sesuatu bergerak. "Mas, jangan lihat-lihat," bisik Sari seolah tahu apa yang sedang kulakukan. Tapi aku tidak bisa mengalihkan pandangan. Ada sosok berdiri di antara bambu, tidak bergerak. Bayangannya hitam legam, berbeda dari batang bambu yang kecoklatan. "Pak, matikan dulu senternya," pintaku spontan. Ayah mengkerutkan kening tapi menurut. Begitu sorot senter padam, mata kami lebih bisa menyesuaikan dengan gelap. Kabut semakin jelas, dan di sana sosok itu tampak lebih nyata. Tubuhnya kurus tinggi. Kulitnya tidak seperti kulit manusia. Hitam mengkilap seperti arang yang baru saja diangkat dari bara. Di beberapa titik ada warna merah gelap seperti daging yang terbuka. Kain yang menempel di tubuhnya sudah tidak bisa disebut pakaian. Hanya sobekan kain gosong yang menggantung menempel di kulit yang melepuh. Kepalanya sedikit menunduk, tapi perlahan, sangat pelan, ia mengangkat wajahnya. Aku menahan napas. Di tempat seharusnya mata berada, ada 2 lubang gelap. Di tengah kedua lubang itu, samar-samar titik merah menyala, kemudian semakin terang, seperti bara yang ditiup angin. Dari situ, bau hangus kembali datang, jauh lebih kuat daripada malam sebelumnya. Bau itu seperti menembus paru-paru, membuat dada terasa sesak. Tanganku gemetar, lututku hampir goyah. Tapi entah kekuatan dari mana, aku tetap menatap, seolah diriku yang lain memaksa untuk menyaksikan sampai akhir. Sosok itu tidak bergerak menuju kami. Ia hanya berdiri, matanya yang merah seperti memandang ke arah rumah Bu Sarmi. Dari arah rumah itu terdengar lagi jeritan Dwi. "Bapak, dia di jendela, tangannya panas, jangan buka pintu!" Nenek langsung membaca ayat-ayat suci lebih keras. Suaranya bergetar tapi tegas. "Ayah, pintunya!" Suaraku nyaris tidak keluar. Ayah seperti baru sadar. Ia menarik lenganku masuk, lalu menutup pintu depan dengan keras. Balok pengganjal dipasang lagi. Sari sudah menangis diam-diam, menutup telinga dengan kedua tangan. Mas lihat apa?" bisiknya terisak. Aku menelan ludah. Kata-kata susah keluar. Yang di mimpi itu, Ri, persis sama. Nenek duduk bersila di ruang tengah, mengajak kami semua ikut. Jangan ada yang berdiri dekat jendela. Jangan ngintip keluar. Kalau dia tahu kalian lihat, dia bisa ikut masuk sampai ke mimpi. Di luar, suara tangisan Dwi terus terdengar. Sesekali diselingi teriakan histeris. Lalu perlahan, tangisan itu melemah, berubah menjadi erangan, sampai akhirnya sunyi. Suasana desa kembali hening, tapi heningnya bukan hening biasa. Seperti hening setelah sesuatu yang besar lewat dan menyisakan bekas. Pagi harinya, kabar cepat menyebar. Dwi, anak perempuan Bu Sarmi yang baru berusia 8 tahun, jatuh demam tinggi. Matanya kosong. Pandangannya seperti menembus siapapun yang mengajak bicara. Bibirnya kadang menggumam pelan, mengulang kata-kata yang sama. "Dia panas, dia gosong, jangan bakar rumahnya lagi." Nenek pulang dari menjenguk Dwi dengan wajah muram. Katanya malam nanti mereka mau baca doa di surau dan di rumah Bu Sarmi. Aku duduk di tangga,
menatap tanah. Kata-kata nenek tadi malam terus terngiang. Dia sudah lihat kamu. Kini aku percaya. Larangan yang dulu kuanggap hanya cara orang tua menakut-nakuti anak, ternyata punya alasan yang sangat pahit. Dan yang paling menakutkan adalah, aku merasa apa yang terjadi pada Dwi baru permulaan. Sejak kejadian Dwi, suasana desa berubah total. Siang hari orang-orang tetap ke kebun, ke sungai, ke pasar kecil di ujung kampung, tapi wajah mereka selalu ada bayang-bayang cemas. Setiap ngobrol, ujungnya pasti kembali ke satu hal, dukun gosong dan istrinya yang menangis. Siang itu, Pak Haji datang ke rumah nenek bersama 2 orang lelaki tua dari kampung sebelah. Salah satunya dikenal sebagai orang pintar yang sering diminta tolong kalau ada gangguan gaib. Mereka duduk di ruang depan. Aku, ayah, dan ibu ikut duduk mendengarkan. Nenek menyuguhkan teh panas, tapi tangannya sendiri bergetar tipis. "Jadi, anak Pak Sarmi masih begitu keadaannya?" tanya Pak Haji. Nenek mengangguk. "Iya Haji, badannya panas. Tapi dokter bilang bukan demam biasa. Matanya kosong, tapi mulutnya terus mengulang kata yang sama. Dia panas, dia gosong, jangan bakar lagi." Orang pintar itu, lelaki tua berpeci hitam dengan janggut putih tipis, menarik nafas panjang. "Ini bukan sekadar gangguan. Dia marah, dan sekarang dia sudah mulai berani mendekat ke anak-anak," katanya pelan. Aku merasakan tengkuku dingin. Pak Haji menatap kami satu persatu. "Malam ini setelah Isya, kita akan kumpul di surau, baca doa bersama. Habis itu, saya dan Pak Kiai ini akan ke rumah Pak Sarmi untuk baca doa di sana. Semua rumah, tolong tutup pintu dan jendela rapat-rapat. Jangan ada yang ngintip, jangan ada yang keluar, apapun yang kalian dengar nanti." "Termasuk kalau ada yang manggil dari luar, Haji?" tanya nenek lirih. "Justru itu, jangan sekali-kali menjawab panggilan dari luar kalau kalian tidak jelas lihat siapa yang manggil. Dia suka meniru suara orang yang kalian kenal, suara anak, suara istri, suara teman. Kalau kalian jawab, artinya kalian sudah mengizinkan dia mendekat." Jantungku berdegup kencang. Kata-katanya seperti ditujukan langsung ke wajahku. Orang pintar itu menatapku lama, lalu berkata pelan, "Dan jangan pernah balas menatap kalau tak sengaja lihat. Kalau hanya lewat dan kalian pura-pura tidak lihat, masih bisa lolos. Tapi kalau kalian berani menatap penuh, biasanya dia akan ingat wajah kalian." Aku menunduk. Dalam hati aku bergumam, "Terlambat, Pak. Aku sudah menatapnya semalam." Malam itu kami sekeluarga berangkat ke surau kecil di ujung desa. Jalan tanah masih becek sisa hujan kemarin, tapi langit cukup cerah. Bintang-bintang bertaburan, bertolak belakang dengan perasaan berat di dada. Surau itu kecil, berdinding kayu, dengan satu lampu bohlam kuning menggantung di teras. Warga desa satu persatu datang, duduk bersila, membawa sajadah atau kain sarung. Pak Haji memimpin pembacaan doa. Suara ayat suci bergema pelan mengisi ruangan sempit itu. Di beberapa bagian aku merasakan bulu kudukku berdiri, entah karena ayat yang dibaca atau karena teringat sosok gosong yang semalam berdiri di balik rumpun bambu. Setelah rangkaian doa selesai, Pak Haji dan orang pintar itu pamit ke rumah Pak Sarmi. Beberapa lelaki ikut menemani. Yang lain diminta langsung pulang dan menutup rumah. Nenek menggenggam tanganku dan sari erat-erat sepanjang jalan. "Ingat kata Pak Haji," katanya pelan. "Apapun yang kalian dengar malam ini, jangan sekali-kali nyahut. Jangan nekat buka pintu."
Aku mengangguk. Iya, Nek. Tapi entah kenapa, di dalam hati masih ada suara kecil yang bandal. Kalau memang begitu kuat, kenapa sejak dulu tidak dibereskan saja? Kenapa harus hidup bersama rasa takut begini? Pikiran itu mengganggu, walau aku tahu aku bukan siapa-siapa untuk mempertanyakan. Jam dinding di rumah nenek menunjukkan pukul 10 malam. Kami sudah makan. Sari dan nenek masuk kamar lebih awal, berzikir pelan sebelum tidur. Ayah duduk di ruang depan, memegang tasbih. Ibu membereskan piring di dapur. Aku berbaring di kasur tipis dekat jendela, menatap langit-langit kayu. Lampu minyak di pojok ruangan menyala redup, menciptakan bayangan-bayangan kecil di dinding. Awalnya hanya suara biasa malam, serangga. Angin pelan menyusup lewat celah papan. Lalu, suara lain muncul. Pelan sekali, nyaris seperti bisikan di kejauhan. Mas, aku berpikir itu hanya bayangan pikiran. Tapi beberapa detik kemudian, suara itu terdengar lagi. Mas Yanto. Aku langsung menegakkan tubuh. Jantungku berdegup kencang. Suara itu suara anak kecil, mirip sekali dengan suara Dwi. Aku memaksa diriku tetap diam. Kata-kata Pak Haji siang tadi terngiang di kepalaku. Jangan menjawab panggilan. Kalau kau tidak jelas siapa yang manggil. Mas, tolong, panas. Kali ini suara itu terdengar sedikit lebih jelas. Seperti datang dari arah samping rumah, dari arah rumah Bu Sarmi. Suaranya bergetar, seperti menahan tangis. Aku melirik ke arah ayah. Ia masih duduk, tapi matanya terpejam. Bibirnya bergerak pelan membaca doa. Sepertinya ia tidak mendengar apa-apa. Mas, Yanto, tolong, panas, sakit. Suara itu terdengar lagi, lebih dekat, lebih memohon. Aku menggenggam selimut dengan tangan berkeringat. Kalau itu benar-benar Dwi bagaimana? Pikirku. Bagaimana kalau dia butuh bantuan? Aku mencoba menepis. Tidak, ini pasti dia. Dia yang suka meniru suara orang. Ini pasti jebakan. Tapi hati manusia tidak sesederhana itu. Rasa iba dan rasa takut bercampur jadi satu. Mas, dia, tarik, aku ke bawah. Suara Dwi kali ini disertai isak yang sangat nyata. Dadaku terasa sesak. Bayangan wajah kecil Dwi tadi pagi dengan mata kosong dan keringat dingin di kening muncul di kepalaku. Tanpa sadar, bibirku bergerak. Dwi, bisikku sangat pelan. Begitu satu kata itu keluar, aku menyesal. Terlambat. Suara itu langsung berhenti. Malam mendadak hening. Bahkan suara serangga terasa lenyap beberapa detik. Lalu, dari bawah lantai, terdengar sesuatu. Krek, krek. Suara gesekan yang sudah sangat kukenal, tapi kali ini jauh lebih jelas. Seperti sesuatu yang berat bergerak tepat di bawah tempatku duduk. Aku terdiam, tubuh kaku, nafas tercekak. Suara itu berputar, memutari bawah rumah. Lalu, perlahan bergeser ke arah belakang, ke arah tangga kecil yang biasa kami pakai kalau ingin ke sumur dan ke kebun. Tap, tap, tap. 3 langkah berat terdengar menaiki tangga belakang. Aku menelan ludah. Ibu di dapur berhenti mencuci piring. Pak, panggilnya pelan. Ayah membuka mata. Ia ikut mendengar langkah itu. Wajahnya menegang. Sudah mulai, bisiknya. Tapi aneh, setelah 3 langkah, tidak ada lagi suara. Tidak ada pintu diketuk. Tidak ada nafas berat seperti dulu. Justru bau itu yang datang. Bau hangus, sangat pekat. Seperti kayu, daging, dan kain terbakar dicampur jadi satu. Menyusup lewat celah papan jendela, mengelilingi ruangan. Aku hampir muntah menahannya. Ayah menunduk,
mulai membaca ayat kursi dengan suara lebih keras. Ibu dari dapur ikut bersuara, suaranya bergetar. Di tengah semua itu, telingaku menangkap suara lain. Sangat lembut, sangat pelan. Suara perempuan menangis. Dari arah sungai. Tangisan itu bukan tangisan biasa. Ada nada lirih, memanjang, seperti orang yang menanggung rindu dan dendam sekaligus. Kadang naik seperti jeritan, lalu turun lagi jadi lirih. Tolong, kembalikan dia. Kenapa? Kalian bakar rumahku. Aku memejamkan mata. Di balik kelopak mata, aku kembali melihat kebun karet dalam mimpiku. Tiang-tiang gosong, api, sosok wanita yang tidak ditemukan utuh. Tanpa kusadari, kakiku bergerak. Aku bangkit pelan, menepikan selimut. Jantungku seperti digenggam tangan dingin, tapi ada dorongan aneh dari dalam kepala, seperti ada suara lain yang bukan suaraku sendiri, berbisik. Kalau kamu keluar sebentar saja, kamu bisa lihat sendiri. Setelah itu, selesai. Tidak akan penasaran lagi. Aku berdiri. Langkahku terasa berat tapi terus maju. Kudengar ayah masih membaca doa. Rupanya mereka mengira aku hanya ke kamar mandi. Aku berjalan ke pintu belakang, bukan ke depan. Pintu kayu tipis yang mengarah ke sumur dan kebun kecil. Tanganku gemetar saat menyentuh gagangnya. Begitu pintuku buka sedikit, angin dingin langsung menyapu wajahku. Langit di luar gelap, bintang tertutup awan tipis, kabut menggantung rendah di antara rumpun pisang dan bambu. Suara tangisan dari arah sungai terdengar lebih jelas di luar sini, seperti memanggil, seperti mengundang. Aku melangkah turun satu anak tangga, lalu anak tangga kedua. Angin menampar kulitku, tapi rasanya seperti tidak nyata. Mas, kali ini suara Sari, tapi bukan dari dalam rumah, dari arah samping, dari arah jalan kecil menuju kebun karet. Mas, jangan jauh-jauh, aku takut. Aku menoleh. Tidak ada siapa-siapa, hanya bayangan pohon, kabut, dan gelap. Mas Yanto, suara itu terdengar lagi. Posisinya seperti terus berpindah, kadang di depan, kadang di samping, kadang jauh di arah sungai. Aku tahu aku seharusnya kembali ke dalam. Aku tahu aku seharusnya menutup pintu dan pura-pura tidak dengar. Tapi kakiku terus melangkah. Jalan tanah di belakang rumah nenek sempit, diapit kebun kecil dan rumpun bambu. Lampu rumah nenek yang redup makin lama makin jauh di belakang. Di depan hanya gelap. Semakin jauh aku melangkah, tangisan dari arah sungai semakin jelas. Suara air mengalir pelan terdengar bercampur dengan suara lirih. Kenapa kalian bakar rumahku? Kenapa kalian bunuh dia? Kenapa kalian seret anak-anak kota ke sini? Aku berhenti di dekat pohon pisang tua, napasku memburu. Di depan, samar-samar terlihat permukaan sungai yang keperakan, tertimpa sedikit cahaya bulan. Kabut menggantung di atas air, seperti selimut tipis. Dan di tepian sungai itu, aku melihatnya. Sosok seorang perempuan duduk membelakangi arahku. Rambutnya panjang tergerai menutupi punggung. Sebagian seperti lengket dan menghitam di ujung, seolah pernah terbakar. Kebaya yang ia pakai robek di beberapa bagian. Warnanya sulit dikenali, seperti hangus keabu-abuan. Ia duduk di atas batu besar menatap air sungai. Baunya naik turun, tubuhnya berguncang pelan setiap kali ia terisak. Aku terpaku. Suara di kepalaku berbisik lagi. Itu cuma arwah orang yang dizolimi. Seharusnya kamu kasihan. Cuma lihat sebentar lalu pulang. Bu, kata itu keluar begitu saja dari mulutku. Perempuan itu berhenti menangis, tapi ia tidak langsung menoleh. Angin berhenti, sungai terasa lebih sunyi, suara serangga menghilang. Pelan-pelan ia menoleh setengah. Aku hanya bisa melihat sebagian wajahnya. Separuh masih tampak seperti manusia, meski pucat dan pendogurat sedih. Separuh lagi hitam melepuh, kulitnya retak, menyingkap daging merah mengering di bawahnya. Satu matanya masih utuh, menatap ke arahku dengan sorot kosong. Mata satunya hanya rongga gelap seperti hangus terbakar. Kenapa kalian bakar rumahku? Suaranya parau bercampur geram dan tangis. Aku mundur satu langkah. Tumitku hampir terpeleset di tanah licin. Bukan aku, Bu. Aku bukan orang sini waktu itu. Aku baru datang. Ia berdiri perlahan. Gerakannya kaku seperti tulangnya kering. Ketika tegak, barulah terlihat betapa aneh tubuhnya. Di beberapa bagian, tulang menonjol tanpa daging. Jari-jarinya panjang,
hitam dengan kuku yang juga menghitam seperti arang. Tapi kau berdiri melihat rumahnya, katanya pelan. Kau melihat dia berdiri di bambu. Sebelum aku sempat menjawab, suara lain muncul dari belakangnya. Berat, serak, seperti dari tenggorokan yang penuh asap. Kau. Dari balik kabut di belakang perempuan itu, sosok lain muncul. Tubuh gosong yang kemarin kulihat di kebun karet. Mata bara merah, kulit melepuh mengelupas. Dukun itu. Dia melangkah pelan ke arah kami. Setiap langkah meninggalkan bekas hitam di tanah. Kau yang berdiri di luar saat senja. Suaranya berat menggema di kepalaku. Kau memanggil nama muridku. Aku mundur lagi, tapi kakiku seperti menempel ke tanah. Keringat dingin membasahi leherku. Aku tidak memanggil, aku cuma... Suaraku menggantung. Perempuan itu tertawa pelan. Tawa yang sangat tidak wajar, bercampur isak. Kau menjawab, nak. Sekali kau menjawab, kau buka pintu antara sini dan situ. Sosok gosong itu mengangkat tangan. Kulit lengannya mengelupas, jatuh ke tanah seperti serpihan arang. Dari telapak tangannya, asap tipis keluar. Perlahan, dia mengarahkan telapak tangan itu ke dadaku. Dadaku mendadak sesak. Seperti ada tali tak terlihat yang menarik sesuatu dari dalam. Napasku berat, kepalaku pening. Kau panas, gumamnya. Cukup untuk ganti yang dulu hilang. Di sekeliling kami suasana berubah aneh. Sungai yang tadi mengalir pelan, terasa seperti melambat. Suara airnya menghilang. Pohon-pohon di sekitar seperti memanjang membentuk dinding hitam yang mengurung. Aku mencoba menjerit, tapi suara tidak keluar. Mulutku terbuka, tapi seperti disumbat sesuatu. Perempuan itu melangkah lebih dekat, berdiri di samping sosok gosong. Kau anak kota. Kau kuat. Kalau kau ikut, desa ini tenang. Kami tak perlu panggil anak-anak kecil lagi. Mataku berair. Bukan karena iba, tapi karena takut yang tidak pernah kurasakan sebelumnya. Allah, tolong. Dalam hati, aku menyebut namanya berkali-kali. Sosok gosong itu maju lagi. Kini hanya sejengkal di depan wajahku. Bau hangusnya menampar keras, membuatku nyaris pingsan. Matanya yang seperti bara menatap lurus ke mataku. Biarkan aku lihat kau sampai habis, desisnya. Begitu tatapanku terkunci pada matanya, dunia di sekitarku seperti runtuh. Tiba-tiba aku tidak lagi berdiri di tepi sungai, tapi di tengah kebun karet yang terbakar. Sama seperti dalam mimpi. Api menjilat batang-batang kayu. Suara teriakan orang-orang desa bercampur dengan tawa dan tangis. Aku melihat bayangan masa lalu. Orang-orang membawa obor. Ada yang menyiram bensin ke rumah. Ada yang melempar batu. Jeritan minta ampun bercampur bau bensin dan kemenyan. Suara perempuan menangis memenuhi telingaku. Kembalikan dia. Sosok gosong itu muncul lagi di tengah api, lebih dekat. Tangannya terurung, menyentuh dadaku. Begitu jari-jarinya yang hangus menyentuhku, rasa panas luar biasa menyebar dari dadaku ke seluruh tubuh. Seperti tubuhku ikut terbakar dari dalam. Aku menjerit tanpa suara. Kakiku lemas, dunia berputar. Di tengah kekacauan itu, samar-samar aku mendengar sesuatu dari jauh. Suara nenek. Terdengar seperti dari ujung terowongan yang sangat panjang. Yanto, jangan ikut. Yanto,
Baca, baca. Suara nenek disusul suara lain. Suara ayah, suara Pak Haji. Ayat-ayat suci menggema pelan memaksa menembus kabut pekat di kepalaku. Suara itu membuat bara di mata dukun gosong itu bergetar. Perempuan di sampingnya menjerit marah. Dia milik kami, kalian yang undang dia ke sini. Aku merasa tubuhku ditarik kedua arah. Satu ke arah mereka, satu ke arah suara-suara di kejauhan. Panas di dadaku semakin kuat. Mataku mulai gelap. Untuk pertama kalinya dalam hidup, aku benar-benar merasa akan mati malam itu. Bukan karena kecelakaan, bukan karena sakit, tapi karena jadi ganti untuk arwah yang menyimpan dendam. Dalam detik terakhir, sebelum semuanya benar-benar hitam, aku hanya sempat berbisik dalam hati, "Ya Allah, kalau aku salah, aku minta ampun." Lalu, semuanya lenyap. Saat aku sadar, rasanya seperti baru diangkat dari dasar sungai yang dalam. Dadaku berat, tenggorokanku kering, kepala berdenyut, pandangan kuburan beberapa detik sebelum perlahan fokus. Aku tidak lagi berada di tepi sungai, bukan di kebun karet, bukan di antara dua sosok gosong itu. Aku berada di ruang depan rumah nenek. Lampu minyak menyala terang. Di sekelilingku ada ayah, ibu, nenek, Sari, Pak Haji, dan dua lelaki tua yang tadi siang datang. Salah satunya Pak Kiai berjanggut putih tipis. Mereka semua duduk mengelilingi aku. Sebagian masih memegang mushaf kecil, sebagian memegang botol air putih yang setengah isinya sudah habis. Nafas mereka terengah-engah, seolah baru saja selesai berlari jauh. "Yanto," suara ibu parau, matanya sembab. "Alhamdulillah kamu sadar, nak." Aku mencoba bangun, tapi tubuhku seperti baru dipukuli. Sakit semua. Dadaku terasa panas, tepat di tengah, seperti habis ditempel besi merah. Aku tadi di sungai." Suaraku serak. "Dukun, sama istrinya." Nenek langsung menepuk bahuku pelan. "Pelan-pelan, nak. Kamu dari tadi menjerit-jerit. Badanmu panas sekali. Matamu kosong. Kamu ketawa terus nangis. Terus minta maaf ke seseorang yang tidak kelihatan." Ayah mengusap wajahnya, masih tampak syok. "Kamu pingsan di dekat tangga belakang. Nenekmu terbangun. Lihat pintu kebun kebuka. Kamu sudah tergeletak di tanah. Matamu melotot ke arah sungai." Aku merinding. Berarti semua yang terjadi di sungai itu setengah badan, setengah ruhku? Entah bagaimana caranya, rasanya aku memang benar-benar berdiri di tepi sungai. Pak Haji menatapku lama. "Kamu jawab panggilan ya?" tanyanya pelan. "Ada yang manggil kamu. Kamu sahut walau pelan." Aku menutup mata. Rasa menyesal mengalir deras. Suara Dwi tadi, dia manggil. Aku kira dia butuh bantuan. Jawabku lirih. Pak Kiai menghela nafas panjang. "Dia pintar. Dia meniru suara yang paling bikin kamu goyah. Anak kecil, perempuan, minta tolong. Kalau kamu balas, itu sama saja kamu buka pintu." "Pintu?" Aku mengerutkan kening. "Pintu antara sini dan sana. Jalur buat dia menarik kamu. Kalau tadi kami terlambat sedikit saja, kamu bisa tidak bangun lagi sebagai Yanto yang kami kenal." Sari yang duduk di sudut ruangan sudah menangis sejak tadi. Ia mendekat, memegang lenganku erat-erat. Mas tahu nggak? Tadi Mas teriak-teriak, katanya panas, bau gosong. Mas bilang dia pegang dada Mas. Aku takut banget." Aku meraba dadaku perlahan. Di bawah kausku terasa perih. Ayah membantu membuka sedikit bagian depan kaus. Di tengah dada ada bekas merah kehitaman sebesar telapak tangan orang dewasa. Kulitnya seperti terbakar, padahal jelas-jelas aku tidak pernah menyentuh api. Pak Kiai menatap bekas itu serius. "Dia sudah tanda. Ini bukan luka biasa. Ini cap bahwa kamu pernah dibawa sampai setengah jalan." "Setengah jalan kemana, Pak?" tanyaku gemetar.
ke tempat dia berada sekarang, alam yang bukan milik kita. Ruangan hening beberapa detik. Hanya suara tik-tik jam dinding dan nafas kami yang terdengar. Saya tidak mau bohong. Anak ini belum selamat sepenuhnya. Tali yang menghubungkan dia dengan yang gosong itu belum putus. Malam lain, kalau tidak dibereskan, mereka bisa datang lagi, menarik lebih dalam. Apalagi bekas luka di dada ini. Nenek menegakkan badan. Terus, harus bagaimana, Kiai? Masa cucu saya terus dikejar? Pak Haji saling pandang dengan Pak Kiai. Wajah mereka berat. Biasanya, kalau gangguan sekedar lewat, cukup dibacakan doa di rumah, kata Pak Kiai. Tapi ini lain. Ini bekas amarah lama yang belum selesai. Dendam yang dipelihara bertahun-tahun, disiram kemenyan, diberi makan rasa takut warga. Apalagi dulu, cara warga menyelesaikannya juga salah. Nenek menunduk. Maksud Kiai, waktu rumah itu dibakar? Pak Kiai mengangguk pelan. Kalian menghentikan keburukan dengan keburukan lain. Tanpa doa, tanpa taubat bersama. Yang terbakar bukan cuma rumahnya, tapi juga rasa sakitnya. Sekarang, kalian panen sendiri hasilnya. Ayah menghela nafas berat. Jadi kami harus bagaimana sekarang, Kiai? Pak Kiai menatapku. Kita harus putuskan tali antara dia dengan anak ini, sekaligus meminta ampun atas apa yang dulu pernah dilakukan di sini. Caranya, kita harus kembali ke sumbernya. Hatiku melecos. Sumber, maksudnya bekas rumah itu, lahan yang dulu dibakar warga, kebun karet di ujung desa. Bayangan tiang gosong dan api kembali muncul di kepalaku. Aku menelan ludah susah payah. Malam ini juga? Tanya ibu, suaranya cemas. Justru harus malam ini, jawab Pak Kiai. Selagi bekas pegangannya di dada anak ini masih basah. Kalau dibiarkan berhari-hari, cap ini bisa mengering dan jadi pintu dua arah. Dia bisa keluar masuk hidupnya anak ini sesuka hati. Nenek menutup wajahnya sebentar, lalu mengangguk pelan. Kalau itu caranya, lakukan, Kiai. Saya ikhlas. Yang penting cucu saya jangan sampai di bawah pergi. Pak Haji menepuk bahu ayah. Kami butuh Bapak ikut. Tapi jangan banyak orang. Cukup beberapa laki-laki yang imannya kuat. Jangan bawa anak-anak lain. Perempuan cukup di rumah baca doa. Ayah mengangguk tegas, walau wajahnya jelas takut. Kalau demi anak saya ikut Haji. Aku menelan ludah. Kalau aku? Tanyaku pelan. Harus ikut juga? Pak Kiai menatap lurus ke mataku. Tanpamu, tali itu tidak bisa dipotong. Dia sudah ikat kamu sendiri. Kita harus datang ke sumbernya. Dan di sana, kamu harus lepaskan sendiri ikatan itu. Dengan izin Allah. Aku ingin bilang tidak. Aku ingin bilang aku masih ingin hidup, ingin pulang ke kota, ingin sekolah lagi, ingin melihat nenek tersenyum tanpa cemas. Tapi dari kejadian di tepi sungai tadi, aku tahu satu hal, lari bukan solusi. Mereka selalu tahu di mana aku berada. Aku menarik napas dalam-dalam. Kalau begitu, aku ikut, Pak. Sari langsung memelukku erat-erat. Mas, jangan. Aku mengelus kepalanya. Doain Mas dari rumah ya. Baca doa yang nenek ajarin, biar Mas kuat. Nenek menggenggam tasbihnya lebih erat. Baiklah, kita berangkat setelah jam 12 malam. Jam-jam di mana manusia banyak lelap, tapi mereka sedang keliling. Biar sekaligus kita hadang di tempat mereka biasa berputar. Malam itu, untuk pertama kalinya aku berangkat ke kebun karet bukan di siang hari. Jam dinding menunjukkan lewat pukul 12. Langit di luar gelap pekat. Desa seperti kota mati. Tidak ada satupun lampu rumah yang menyala terang. Hanya surau yang menggantungkan satu lampu kecil sebagai penanda bahwa di sana ada orang yang sedang berdoa. Aku, ayah, Pak Haji, Pak Kiai, dan 4 lelaki desa berjalan beriringan. Mereka semua membawa senter kecil dan beberapa membawa obor.
Di tangan Pak Kiai ada botol air yang tadi sudah didoakan dan beberapa lembar kertas yang sudah lama menguning. Nenek mengantar kami sampai teras. Ia memelukku erat, lebih erat dari biasanya. "Jangan menatap apapun yang lewat di pinggir," pesannya pelan di telingaku. "Kalau kamu dengar suara apapun, pura-pura tidak dengar. Fokus lihat kaki sendiri, dengar suara Pak Kiai dan Pak Haji. Ingat Allah terus di hati." Aku mengangguk. "Iya, Nek." Sari tidak keluar, ia hanya mengintip dari balik tirai. Matanya bengkak. Aku sempat melambaikan tangan, ia membalas dengan tangan gemetar. Kami menyusuri jalan tangah yang basah. Setiap kali senter diarahkan ke depan, kabut tipis tampak bernari-nari di udara. Di kiri kanan, rumah panggung berdiri gelap, seperti makhluk tak bernyawa yang sedang bidur. Begitu kami keluar dari deretan rumah terakhir, udara berubah. Angin terasa lebih dingin, menusuk tulang. Bau tanah basah bercampur dengan sesuatu yang lain, bau karet, bau pohon, dan samar-samar bau hangus yang sangat tipis. Pak Haji mulai melantunkan ayat-ayat dengan suara lantang, yang lain mengaminkan. Suara bacaan itu seperti garis tak terlihat yang memotong kabut di depan kami. Memasuki kebun karet, suasana semakin berat. Pohon-pohon tinggi berderet rapi, batangnya seperti tiang-tiang hitam menjulang ke langit. Getah di mangkok kecil tampak membeku, seolah waktu berhenti. Di tengah kebun, lahan bekas rumah dukun itu mulai terlihat. Tiang-tiang kayu gosong masih berdiri miring, sebagian patah, sebagian menancap miring di tanah. Di sekelilingnya, rumput liar tumbuh acak. Tapi anehnya, di titik tertentu, tanah terlihat gundul, seolah sering dilalui sesuatu. Pak Kiai menyuruh kami berhenti di jarak beberapa meter. "Jangan injak tanah yang di tengah itu dulu," ucapnya. "Kita buat lingkaran di sini." Kami berdiri membentuk setengah lingkaran, menghadap ke bekas rumah itu. Pak Kiai memintaku maju sedikit ke depan, tetap di dalam lingkaran. "Yanto, kamu berdiri di tengah kami," katanya. "Apapun yang kamu lihat nanti, jangan keluar dari lingkaran. Kalau kamu merasa ada yang memanggil dari belakang atau samping, jangan menoleh." Aku mengangguk. Telapak tanganku basah oleh keringat dingin. Pak Kiai membuka botol air doa, lalu memercikannya ke tanah di sekitar kami. Beberapa tetes mengenai kulitku. Rasanya dingin, tapi mengenangkan. "Dengan nama Allah yang Maha Melindungi." Suaranya bergetar pelan, tapi mantap. Ia mulai membaca ayat-ayat lagi. Kali ini lebih panjang, lebih berat. Pak Haji dan para lelaki mengaminkan keras-keras. Suara mereka mengisi kebun karet yang kosong. Awalnya hanya suara mereka yang terdengar. Sampai tiba-tiba angin bertiup sangat kencang dari arah lahan gosong. Kabut yang tadi bergerak pelan kini berputar lebih cepat. Pohon-pohon karet bergoyang, mengeluarkan bunyi berderit. Daun-daun kering berterbangan, sebagian menabrak wajah kami. Bau hangus datang seperti tamparan. Kali ini jauh lebih pekat dari yang pernah kucium. Sampai mataku terasa perih. Dari arah lahan gosong, terdengar suara letupan kecil, seperti kayu kering yang disiram panas. Tik, tik, krak. Aku melihat di antara tiang-tiang gosong itu, asap hitam pelan-pelan muncul, menggumpal, memutar, seolah sedang mencari bentuk. Pak Haji menaikkan suara bacaan, tidak mau kalah. Salah satu lelaki desa memegang pundakku dari belakang, seperti menguatkan. "Dengan nama Allah yang Maha Melindungi." Suaranya bergetar pelan, tapi mantap. Ia mulai membaca ayat-ayat lagi. Kali ini lebih panjang, lebih berat. Pak Haji dan para lelaki mengaminkan keras-keras. Suara mereka mengisi kebun karet yang kosong. Awalnya, hanya suara mereka yang terdengar. Sampai tiba-tiba, angin bertiup sangat kencang dari arah lahan gosong. Kabut yang tadi bergerak pelan, kini berputar lebih cepat. Pohon-pohon karet bergoyang, mengeluarkan bunyi berderit. Daun-daun kering berterbangan, sebagian menabrak wajah kami. Bau hangus datang seperti tamparan. Kali ini jauh lebih pekat dari yang pernah kucium. Sampai mataku terasa perih. Dari arah lahan gosong, terdengar suara letupan kecil, seperti kayu kering yang disiram panas. Tik, tik, krok. Aku melihat
Di antara tiang-tiang gosong itu, asap hitam pelan-pelan muncul, menggumpal, memutar, seolah sedang mencari bentuk. Pak Haji menaikkan suara bacaan, tidak mau kalah. Salah satu lelaki desa memegang pundakku dari belakang, seperti menguatkan. "Asalmu dari api amarah manusia," kata Pak Kiai lantang di sela bacaan. "Sekarang kami serahkan urusanmu pada Allah. Kami minta putuskan ikatan laki-laki ini dari dendamu." Asap itu memanjang, perlahan membentuk tubuh. Tubuh yang sangat kukenal. Dukun gosong itu. Ia berdiri di tengah bekas rumahnya, menunduk. Asap tipis terus keluar dari kulitnya yang hangus. Dari rongga matanya, 2 titik merah menyala. Begitu ia menegakkan kepala, aku merasakan tubuhku gemetar tanpa bisa dikontrol. "Kau lagi." Suaranya berat, seperti keluar dari sumur dalam. "Kau ikut ke sini." Pak Kiai menjawab tanpa takut. "Dia datang bukan untuk ikutmu. Dia datang untuk memutuskan apa yang dulu pernah kamu ikat." Perempuan itu muncul beberapa detik kemudian. Di sampingnya, wajah setengah melepuh, mata kosong, kebaya obek. Tangisnya menggema di antara batang karet. "Mereka bakar rumahku. Mereka bakar dia. Mereka tidak minta maaf," ratapnya. Aku tidak tahan. Air mataku menetes sendiri. Bukan karena iba semata, tapi karena ketakutan yang mencengkeram dari segala arah. Pak Kiai menoleh sekilas ke arahku. "Yanto, jangan bicara sama mereka. Kalau kamu kasihan, kasihanmu cukup dalam doa setelah ini. Sekarang tugasmu satu, luruskan niat, lepaskan hati dari mereka. Katakan dalam hati, aku tidak ikut dendam kalian. Aku hanya berlindung pada Allah. Ulangi, terus, dengan sadar." Aku memejamkan mata. Dalam hati, aku mengulang kalimat itu terbata-bata. Aku tidak ikut dendam kalian. Aku hanya berlindung pada Allah. Aku tidak ikut dendam kalian. Aku hanya berlindung pada Allah. Di depan, suara Pak Kiai dan Pak Haji semakin keras. Mereka membaca ayat yang kupahami sebagai ayat perlindungan. Angin semakin kencang. Asap di sekitar dukun itu berputar kencang, seolah marah. "Aku belum selesai," geramnya. "Mereka bakar aku." Pak Kiai melangkah 1 langkah maju. "Dulu mereka salah. Mereka sudah menanggung ketakutan bertahun-tahun. Anak-anak mereka yang kau kejar. Kini cukup. Kami minta putuskan. Kalau ada yang berutang maaf, biar mereka memintanya pada Allah, bukan pada arwahmu." Tiba-tiba, dukun gosong itu mengangkat tangannya, menunjuk tepat ke arahku. Cap di dadaku mendadak terasa sangat panas, seperti disiram air mendidih. Aku hampir menjerit, tapi lelaki di belakangku memegang lebih kuat, tidak membiarkanku maju. "Dia sudah kutandai," suaranya bergemuruh. "Dia berdiri di luar. Dia memanggil. Dia milikku." Pak Kiai berteriak, kali ini lebih keras dari sebelumnya, membaca ayat yang panjang dan berat. Pak Haji ikut, semua lelaki desa ikut. Suara mereka tenggelam dalam gemuruh angin dan tangisan perempuan di sebelah dukun itu. Tapi ada sesuatu yang berubah. Cap di dadaku yang tadinya panas sekali, pelan-pelan terasa seperti dikupas. Seperti ada tangan tak terlihat yang mencoba menarik sesuatu dari dalam bekas luka itu. Sakit, tapi sakitnya beda. Bukan lagi rasa terbakar, tapi rasa seperti duri yang ditarik paksa keluar. Aku menahan napas, keringat dingin mengalir di pelipis. Dalam hati, aku terus mengulang kalimat yang diajarkan Pak Kiai. Aku tidak ikut dendam kalian. Aku hanya berlindung pada Allah. Tiba-tiba, di tengah semua itu, ada suara lain. Lembut, ringan, seperti suara anak kecil. "Mas," suara Dwi. Aku hampir membuka mata.
hampir menjawab, tapi di detik terakhir aku menggigit bibirku sendiri. Itu bukan dia. Itu bukan dia. Mas, panas. Air mataku jatuh lagi. Aku ingin menolong. Aku ingin bilang sesuatu. Tapi kalimat dalam hatiku tidak boleh berhenti. Aku tidak ikut dendam kalian. Aku hanya berlindung pada Allah. Suara itu berubah. Bukan lagi suara Dwi. Berganti suara lain. Suara Sari. Suara ibu. Bahkan suara nenek. Mereka semua memanggil namaku. Semua terdengar jelas dari arah luar lingkaran. Tapi aku tetap memejamkan mata. Kakiku bergetar hebat, tapi aku bertahan. Beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam berlalu. Lalu perlahan angin mulai melemah. Suara tangis perempuan itu memudar. Bau hangus yang tadi menyesakkan dada mulai ringan. Berganti aroma tanah basah dan wangi daun. Pak Kiai menurunkan suaranya, mengakhiri bacaan dengan doa panjang. Nafasnya terdengar berat, tapi lega. Buka mata pelan-pelan toh, suara ayah bergetar di sampingku. Aku membuka mata sedikit. Kabut di sekitar lahan bekas rumah itu mulai menipis. Tiang-tiang gosong masih ada, tapi tidak lagi dikelilingi asap hitam. Tidak ada sosok gosong ataupun perempuan menangis di sana. Cap di dadaku terasa perih, tapi tidak lagi panas membakar. Lebih seperti bekas luka lama yang baru saja dibersihkan. Pak Kiai menatapku lekat-lekat. Bagaimana nak? Masih sesak? Masih dengar suara mereka? Aku menarik napas dalam-dalam. Udara dingin kebun karet masuk ke paru-paruku. Ada sedikit berat, tapi tidak lagi seperti tadi. Tidak, Pak, jawabku pelan. Sepi, cuma lelah sekali. Pak Kiai mengangguk pelan. Ikatan paling besarnya sudah dipotong. Bukan berarti gangguan akan hilang total. Tapi mereka tidak akan semudah tadi menarikmu. Sisanya tergantung kalian semua, tergantung bagaimana kalian memperlakukan tempat ini dan doa yang kalian panjatkan. Pak Haji ikut angkat bicara. Mulai besok lahan ini akan kami pagar. Tidak boleh ada yang main-main di sini. Tidak boleh ada yang sengaja datang malam-malam karena penasaran. Aku memandang tiang-tiang gosong itu yang berdiri miring. Untuk pertama kalinya, aku merasa bekas rumah ini bukan sekedar tempat angker, tapi saksi dari kesalahan manusia. Sekarang kita pulang, kata Pak Kiai. Anak ini harus istirahat. Besok pagi kita lanjutkan dengan doa di surau. Kita minta ampun atas apa yang dulu pernah terjadi di desa ini. Saat kami berbalik meninggalkan kebun karet, aku sempat menoleh sekali lagi. Di antara kabut yang perlahan naik, aku hampir merasa melihat satu bayangan samar berdiri di dekat tiang gosong. Tidak jelas wajahnya, tidak gosong, tidak pula utuh, hanya bayangan. Tapi kali ini, aku tidak berniat menatap lama-lama. Aku tutup pandangan dan dalam hati, aku hanya berbisik pelan. Kalau kau pernah dizalimi, aku turut sedih. Tapi aku tidak sanggup jadi bagian dari cerita dendammu. Malam itu, kami kembali ke rumah nenek dengan langkah berat. Belum ada jaminan semuanya akan normal. Tapi setidaknya satu hal sudah pasti. Aku tidak lagi sendirian melawan mereka. Dan untuk pertama kalinya sejak datang ke desa ini, aku benar-benar paham kenapa larangan tidak keluar rumah setelah senja bukan sekedar cerita orang tua. Itu garis tipis antara hidup dan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika biasa. Sisa 2 minggu di desa nenek terasa sangat berbeda setelah malam di kebun karet itu. Gangguan memang tidak hilang 100%, tapi rasanya berubah. Malam-malam berikutnya, bau hangus masih kadang lewat. Tipis,
seperti sisa asap di baju yang baru saja ditinggal jauh dari api. Tangis perempuan dari arah sungai sesekali terdengar, tapi tidak lagi sepanjang malam. Yang paling terasa, satu hal. Penampakan tubuh gosong berdiri di antara bambu tidak pernah muncul lagi di hadapanku. Cap di dada yang semula hitam kemerahan pelan-pelan memudar. Masih ada bekas, seperti luka lama yang mengering, tapi tidak lagi terasa panas. Kadang kalau malam terlalu sepi, bekas itu sedikit berdenyut. Tapi begitu aku baca doa, rasa itu menghilang. Dwi, anak Pak Sarmi juga pelan-pelan membaik. Beberapa hari setelah ritual di kebun karet, ia sudah bisa duduk. Tatapannya memang masih kosong, tapi tidak lagi menjerit ketakutan setiap malam. Sesekali, ia masih menggumam soal orang gosong di jendela, tapi tidak sekuat dulu. Pak Kiai dan Pak Haji sering ke rumahnya, membacakan doa. Warga desa bergantian membantu. Tidak ada lagi yang berani ngomong sembarangan tentang biar kapok. Dulu orang tuanya ikut bakar rumah dukun. Dendam seperti itu tidak lagi keluar di depan umum. Sepertinya semua orang pelan-pelan belajar dari ketakutan yang mereka rasakan sendiri. Suatu sore, beberapa hari sebelum kami pulang ke kota, aku duduk di teras rumah nenek. Matahari perlahan turun. Langit berubah oranye, lalu ungu. Desa mulai bersiap. Pintu-pintu rumah ditutup lebih awal. Suara ibu-ibu memanggil anak-anak terdengar bersaut-sautan. "Cepat masuk, sudah senja. Naik ke rumah, jangan main di bawah." Sari duduk di sampingku, memeluk lutut. Ia menatap langit yang perlahan gelap. "Mas," katanya pelan, "kalau kita sudah di kota nanti, Mas masih kepikiran mereka tidak?" Aku tersenyum samar. "Mereka siapa?" "Iya, dukun gosong sama istrinya," jawabnya lirih. "Aku saja yang cuma dengar cerita sama nangisnya dari jauh sudah kebawa mimpi. Apalagi Mas yang lihat mereka langsung." Aku menghela nafas, menatap kebun karet yang samar terlihat di kejauhan. Aku tidak tahu. Jawabku jujur. Mungkin iya, mungkin sekali-kali. Tapi sekarang aku sudah tahu satu hal. "Apa?" tanya Sari. "Sejahat-jahatnya manusia, sekeras-kerasnya kita benci, membalas dengan bakar orang hidup-hidup itu bukan cara yang benar. Yang salah bukan cuma dukun itu, cara orang kampung menyelesaikan masalahnya juga salah. Dendam yang dipelihara akhirnya makan anak-anak sendiri." Sari mengangguk kecil. "Iya, Dwi kan tidak tahu apa-apa." Aku memandang rumah-rumah panggung yang mulai menutup pintu. Lampu minyak satu persatu dinyalakan dari dalam. Suara azan maghrib sebentar lagi terdengar. Dalam hati, aku mengangguk pada diriku sendiri. Larangan nenek bukan sekedar aturan desa, itu pagar. Pagar halus antara kami dan yang tidak perlu kami lihat. Hari terakhir di desa, suasana campur aduk. Ibu sibuk membantu nenek menyiapkan bekal untuk perjalanan. Ayah beres-beres tas, memastikan semua barang tidak tertinggal. Sari membantu mengikat kardus kecil berisi oleh-oleh dari kebun. Aku berdiri di depan jendela, menatap jalan tanah yang akan kami lewati menuju dermaga. Di luar, beberapa tetangga datang pamit, membawa senyum haru. Pak Sarmi datang bersama Dwi. Anak kecil itu sudah bisa berjalan pelan, menggenggam tangan ayahnya. Wajahnya masih sedikit pucat, tapi matanya tidak lagi kosong. "Terima kasih ya Bu Lasmi," kata Pak Sarmi pada nenek. "Kalau tidak karena doa dan bantuan semua orang, entah bagaimana nasib anak saya." Nenek menggeleng pelan.
kita sama-sama minta tolong sama Allah, Pak. Sekarang tugas kita satu. Jangan lagi main-main di bekas rumah itu. Jangan lagi pelihara benci. Dwi menatapku. Aku tersenyum, sedikit kikuk. Kamu sudah lebih baik sekarang? Tanyaku lembut. Ia mengangguk pelan. Kadang masih mimpi, bau gosong, suaranya lirih. Tapi tidak sedekat dulu, dia berdirinya jauh. Jawabannya membuatku merinding, tapi sekaligus lega. Kalau mimpi lagi, baca doa tidur yang Pak Haji ajarkan ya, kataku. Bilang saja, kamu tidak ikut apapun, kamu cuma anak kecil. Suruh mereka cari orang dewasa yang dulu bikin masalah. Dwi mengangguk. Pak Haji bilang juga gitu. Katanya, semua orang dewasa di kampung ini harus minta maafnya sama Allah, bukan sama dukun gosong itu. Aku mengelus kepalanya sebentar. Kamu kuat ya, jangan takut. Tapi kalau senja, tetap jangan main di luar. Sebelum kami benar-benar pergi, Pak Haji mengajak kami ke kebun karet sebentar. Siang hari, matahari cukup terik. Tidak ada kabut, tidak ada angin aneh. Di lahan bekas rumah dukun itu, kini sudah ada pagar kayu sederhana setinggi pinggang orang dewasa. Di depan pagar, dipasang papan kayu bertuliskan, "Dilarang masuk. Duduk dan baca doa di sini saja jika perlu. Jangan bermain di dalam." Tulisan itu dipaku rapi, bukan tulisan marah-marah. Lebih seperti pengingat. Pak Haji berdiri di sampingku. "Ini bukan tempat wisata horor," katanya pelan. "Bukan juga tempat buat anak muda uji nyali. Ini kuburan kesalahan kami yang dulu. Biar tetap kosong. Biar kami ingat." Aku menatap tiang-tiang gosong di balik pagar. Saat itu, siang bolong. Tidak ada penampakan apapun. Hanya sisa arang yang menghitam di tanah dan rumput liar yang mulai tumbuh di sela-sela. Tapi di balik semua itu, aku bisa merasakan sesuatu sudah berubah. Bukan lagi rasa dicekam. Lebih seperti rasa berat yang pelan-pelan mau diikhlaskan. Pak Haji menoleh padaku. "Kamu bawa cerita ini ke kota, Tok. Bukan untuk menjelek-jelekan kampung ini, tapi supaya orang tahu. Kadang, mitos itu tidak lahir dari kosong. Ada sejarah, ada dosa, ada air mata di belakangnya." Aku mengangguk. "Iya, Pak. Kalau nanti suatu hari kamu sudah dewasa, punya anak, dan kamu bilang ke anakmu, jangan keluar habis maghrib. Ingatlah apa yang kamu lihat di sini. Jangan cuma menakut-nakuti tanpa jelaskan pelan-pelan. Tapi jangan juga jadi orang yang menertawakan hal gaib, seolah dunia ini cuma isi manusia saja." Aku tersenyum tipis. "Sejak ketemu dukun gosong itu, Pak, saya rasa saya tidak akan pernah bisa menertawakan lagi." Pak Haji tertawa kecil, tapi matanya senduh. "Syukur kalau begitu." Perahu kelotok yang akan membawa kami meninggalkan desa sudah menunggu di dermaga kayu kecil. Beberapa warga mengantar sampai sana. Nenek berjalan paling depan, menggandeng tangan ibu. Saat aku menapakkan kaki di perahu, angin sungai menyapu wajah. Bau lumpur basah bercampur wangi pepohonan dari tepian. Suasana sama seperti malam pertama kami datang, tapi rasanya berbeda. Ada sesuatu yang tertinggal di desa itu. Bukan cuma kenangan, tapi juga pelajaran. Aku memandang ke arah desa. Rumah-rumah panggung tampak mengecil. Kebun karet di belakang desa hanya terlihat sebagai garis hijau gelap. Sari duduk di sampingku, memeluk lutut. "Mas, kalau nanti di kota teman-teman cerita soal kuntilanak, gendrowo, wewe gombel, Mas masih berani sengaja cari-cari?" Aku menggeleng pelan. "Tidak. Kalau dengar suara bayi nangis di dekat kebun bambu, aku masuk rumah. Kalau ada yang ngajak uji nyali tengah malam, aku bilang, kalian aja. Mas sudah pernah ketemu sesuatu yang lebih, dan itu sudah cukup seumur hidup." Sari tertawa kecil. "Mas jadi penakut dong?" Aku tersenyum. "Bukan penakut, cuma tahu batas. Di kota pun mereka ada. Cuma bedanya di sini mereka punya cerita yang jelas. Di sana, kita cuma belum dengar." Perahu kelotok mulai menjauh. Suara mesin kelotok mengalahkan suara serangga dan angin. Nenek melambaikan tangan dari dermaga kayu. Wajahnya setengah sedih, setengah lega. Dalam hati aku berjanji, kalau suatu hari aku kembali ke desa ini, aku akan datang bukan sebagai anak koto yang sobrani. Aku akan datang sebagai orang yang paham. Desa yang menutup pintunya setiap senja bukan desa kolot. Mereka hanya menjaga batas. Batas yang pernah mereka langgar sendiri saat membakar seorang dukun hidup-hidup.
Batas yang memanggil balik arwah gosong itu untuk menagih harga. Batas yang akhirnya mengajarkan kami bahwa dunia ini tidak cuma soal yang bisa dilihat mata. Tahun-tahun berlalu, aku kembali ke kota, melanjutkan sekolah, masuk dunia kerja, bekas luka di dada tinggal noda samar. Sesekali kalau aku terlalu lelah atau lalai, mimpi lama datang. Kebun karet, asap, bayangan rumah terbakar. Tapi setiap kali terbangun, aku pegang dada dan mengucap pelan, aku tidak ikut dendam kalian. Aku hanya berlindung pada Allah. Dan sejauh ini itu cukup. Hingga hari ini, kalau ada yang bertanya, Mas, di kampung nenek di Kalimantan, benar ya, ada larangan keras keluar rumah setelah senja? Aku hanya tersenyum. Kau boleh bilang itu hanya mitos. Boleh juga bilang itu cuma cerita horor. Tapi buatku, itu peraturan yang menyelamatkan nyawa. Kalau kau pernah mencium bau hangus bercampur kemenyan lewat di depan pintumu saat azan maghrib, kau mungkin tidak akan pernah lagi menertawakan larangan seperti itu. Karena di satu desa di Kalimantan, di tahun 2002, aku belajar satu hal. Ada hantu-hantu yang mungkin tidak akan pernah muncul di layar televisi atau brosur wisata horor. Mereka tidak punya nama terkenal seperti kuntilanak atau gendrowo. Tapi mereka hidup dalam ingatan orang-orang yang pernah menentang batas, membakar rumah dan lupa bahwa dendam tidak mati hanya karena api sudah padam. Dan setiap senja turun, ketika pintu-pintu rumah ditutup rapat, mereka juga ikut mengawasi, menunggu siapa yang berdiri terlalu lama di luar, siapa yang berani menantang, siapa yang menjawab panggilan yang tidak seharusnya dijawab.